Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikianlah juga kamu, sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Yesus menyampaikan wejangan, dan inilah wejangan kedua seperti yang kita dengarkan bersama tadi. Duka cita mendahului kemenangan. Penginjil Yohanes menyampaikannya dalam perumpamaan. Kisahnya adalah kodrat perempuan yang melahirkan anak. Kisah disampaikan pula oleh penulis kitab Kejadian. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Kitab Kejadian bab 3 ayat 16. Akan tetapi perempuan juga akan mengalami sukacita setelah sakit bersalin. Ia akan terhibur akan kelahiran seorang anak. Kitab Yeremia bab 20 ayat 15. Demikianlah pula dengan para murid Yesus. Mereka akan mengalami duka cita seperti sakit bersalin untuk meraih sukacita hidup. Duka cita dan penderitaan itu akan diawali dan dialami oleh Yesus sendiri untuk meraih sukacita kehidupan surgawi. Iya, Yesus sendiri akan mengalami sengsara, derita hebat, wafat di kayu salib. Itulah duka cita kehidupan yang amat mendalam. Akan tetapi, duka cita itu tidaklah menetap, sebab Yesus bangkit dari alam maut. Pada hari ketiga, Yesus dibangkitkan. Yesus menang. Hidupnya mulia selamanya. Sukacita abadi diraih. Warta kitab suci mengingatkan saya akan peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit dahulu, bersenang kemudian. Bila orang berani menderita terlebih dahulu, kegembiraan pun akan digapai. Iya, begitulah hidup saya tatkala memilih menjadi PNS. Sejak dini saya sadar akan standar gaji pemerintah yang tak mencukupi kebutuhan hidup minimal di Jakarta. Hidup menderita saya tekati. Hidup menumpang di rumah saudara sesungguhnya tidak mengenakkan hati. Saya lakoni untuk makan seadanya, ke kantor pun berjalan kaki sejauh 8 km pulang pergi. Lalu, seiring perjalanan waktu, gaji mulai merangkak naik, seiring kenaikan golongan dan jabatan. Semuanya seakan terbayar saat tiba waktunya purna bakti menerima pensiun seumur hidup, sukacita dan kegembiraan. Doa. Ya Tuhan Yesus, benarlah sabdamu, jika aku rela memanggul salib kehidupan,
maka sukacitalah yang kau berikan. Duka cita berganti dengan sukacita. Aku mohon, baharuilah hidup melalui sikap rendah hati dan pertobatan untuk meraih kemuliaan kekal. Amin.